Ketemu lagi dengan saya dari EWP Channel 05. Pada kesempatan ini saya akan melakukan review untuk mobil Sirion yang terbaru, yang New Sirion. Tapi saya sebelumnya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, mengkomen, serta men-share EWP Channel 05 ini. Karena tanpa adanya teman-teman semua, tidak akan ada apa-apanya dari EWP Channel 05 ini. Dan untuk itu saya sangat berterima kasih bagi teman-teman yang telah like, mengkomen, serta men-share-nya. Dan saya tunggu dalam hitungan 3 detik saja. 1, 2, 3 teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah like, mengkomen, serta men-subscribe EWP Channel 05 ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan review untuk mobil Sirion ini. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita mulai reviewnya dari tampak depannya. New Sirion yang terbaru, tampak depannya adalah seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat lebih dekat, kita akan mulai review dari headlampnya. Headlampnya sudah LED teman-teman, dengan manual leveling. Jadi headlamp ini bisa diatur tingkat jauh dekatnya. Kemudian headlamp ini sudah ada follow me home. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan LED, dan juga untuk lampu sennya masih tetap pakai bohlam. Nah, kalau kita lihat ke bagian lampu kabut atau fog lampnya masih bohlam, dan covernya sudah di chrome teman-teman, bentuknya seperti ini. Dan juga untuk Sirion yang terbaru, dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir depan. Ini dia teman-teman bentuknya. Kemudian kalau kita lihat ke bagian air damnya, sekarang bentuknya seperti ini teman-teman. Dia sudah di chrome pada bagian grillnya, bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat ke bagian bawah, air damnya ini 2 layer. Nah, yang terbaru sekarang di bagian bawahnya ini, dia ada ditambahkan bumper atau body kit, bentuknya seperti ini, warnanya hitam, dan juga sudah digarnish teman-teman. Nah, kita lihat ke bagian samping. Nah, pada bagian samping ini adalah tutup towing. Nah, sekarang kita lihat ke bagian kap mesin. Kap mesinnya sudah memiliki garis atau lekukan yang lebih tegas. Kemudian ke atas kita lihat ini adalah air wiper. Ini adalah wiper. Sedangkan kalau untuk Sirion yang terbaru, wipernya sudah otomatis. Nah, kemudian kita lihat ke bagian samping. Bagian samping velgnya sudah two-tone color teman-teman, bentuknya seperti ini. Kemudian dia menggunakan ban yang ring 15. Kemudian menggunakan ukuran ban 185. Sistem pengereman adalah cakram, sudah ABS dan EBD. Kemudian dia juga dilengkapi dengan per McPherson strut, bentuknya seperti ini. Dan juga sudah dilengkapi dengan anti karat. Nah,
Kemudian kita lihat ke bagian kaca spion. Bentuk kaca spionnya seperti ini, yang sudah dilengkapi dengan lampu sen yang LED. Kemudian dia sudah retractable dan juga sudah electric mirror, teman-teman. Kemudian dia dilengkapi dengan talang air. Airnya sudah full dari depan sampai belakang. Sedangkan gagang pintunya sudah di chrome, teman-teman. Nah, yang terbaru untuk yang 2020 dia sudah dikasih LED pada bagian samping kiri dan bagian kanan. LED-nya berwarna hitam dan sudah di chrome, sudah digarnish, teman-teman. Kemudian kita lihat ke bagian belakang. Nah, pada pengeras bagian belakang dia menggunakan ban yang 15 dengan velg yang sudah two-tone color dan bunga velgnya seperti ini, sudah cantik, teman-teman. Dan sistem pengereman masih tromol dengan dilengkapi dengan per keong, dan ini adalah shock untuk penyeimbang di belakang. Dan kita lihat ke bagian atas, ini adalah penutup bahan bakar. Kemudian kita lihat ke bagian belakang. Tampilan di belakangnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, untuk yang Sirion ini dia menggunakan antena sirip U, kemudian sudah dilengkapi dengan spoiler dan juga sudah dikasih garnish yang bentuknya seperti ini dan berwarna hitam. Kemudian dia dilengkapi dengan wiper. Bentuk lampu belakangnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, untuk lampu remnya sudah LED, sedangkan lampu mundur dan lampu sen masih menggunakan bohlam. Nah, kita lihat ke bagian samping. Ini adalah untuk pembuka pintu belakang. Dia sudah menggunakan knob, bentuknya seperti ini. Kemudian kita lihat ke bagian bawah. Ini adalah sensor parkirnya, teman-teman. Dan juga dia dilengkapi dengan kamera, bentuknya seperti ini. Dan ini adalah tetakan platnya, teman-teman. Nah, kita lihat ke bagian samping kanan. Bagian samping kanan ini sama dengan bagian samping kiri, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Nah, itulah sedikit gambarannya, teman-teman, untuk Sirion yang terbaru. Selanjutnya kita akan review ke bagian interiornya, teman-teman. Ikuti terus review saya untuk Sirion yang 2020 ini. Kita akan review ke bagian interiornya. Kita mulai dari review pada bagian door trim depan. Nah, door trim pada pintu bagian depan ini bentuknya seperti ini. Ini adalah bawaan pabriknya, teman-teman. Dia sudah central lock. Kemudian gagang pintunya sudah di chrome, sedangkan tampilan dari power window-nya adalah seperti ini, teman-teman. Dan dia sudah dilengkapi dengan door trim paket, bentuknya seperti ini. Ini adalah door trim paketnya, teman-teman. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan dual speaker, bentuk speakernya seperti ini. Nah, itulah gambaran sedikit di door trimnya. Nah, jika kita lihat ke bagian dalamnya, bentuk dalamnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan lihat nanti satu persatu, teman-teman, untuk yang Sirion ini. Ikuti terus review saya. Kita akan bahas bentuk dari interior Sirion yang tahun 2020 atau yang new Sirion. Secara garis besar bentuk dari dashboardnya adalah seperti ini. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Nah, kita lihat dari bagian sebelah kanannya. Ini adalah yang disebut dengan follow me home.
yang mana kita bisa mengatur headlampnya. Kemudian dia sudah ABD, kemudian sudah electric mirror, dan kaca spion sudah bisa nutup sendiri. Kalau misalnya kita lihat, nah kaca spion ini sudah bisa nutup sendiri teman-teman, bentuknya seperti ini. Nah kalau kita lihat ke bagian dashboard, nah yang pada bagian AC di dashboardnya itu dia sudah di chrome, bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke setir, tampilan setirnya 3 spoke, tapi setirnya ini sudah dilengkapi dengan tilt steering. Steering ini sudah bisa di setel sendiri, dinaik turunkan. Kemudian audio steering switch, kemudian sudah dilengkapi dengan pengatur telepon. Nah setirnya sudah EPS dan dilengkapi dengan sarung pelapis setir yang dari kulit. Nah kemudian kalau kita lihat ke bagian MID nya, kalau misalnya kita hidupkan pada saat awal, bentuk tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Nah sekarang dia udah muncul. Mobilnya ini sudah Eco Green, kemudian MID sudah digital. Nah yang tampilan secara keseluruhannya bentuknya seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita lihat ke bagian center cluster. Center cluster dia sudah di chrome, sedangkan tampilan AC nya bentuknya seperti ini. Nah kalau kita lihat ke bagian audio, tampilan dari audionya adalah seperti ini teman-teman. Nah kita lihat ke isi audionya. Isi audionya seperti ini. Dia sudah ada BT, telepon, kemudian radio, kemudian iPod, USB, kemudian aux, disk, kemudian BT musik, kemudian mirroring. Nah kemudian kita lihat ke bagian bawahnya, dia sudah stop engine teman-teman. Ini tombol stop engine-nya. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan central lock. Central lock-nya berada di center clusternya, bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian parkir sensor depan. Sedangkan AC-nya sudah digital teman-teman, bentuknya seperti ini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan catu daya, bentuknya seperti ini. Nah yang saya review ini adalah yang Matic. Nah handle dari Matic-nya seperti ini teman-teman, handle dari giginya. Sedangkan kusul box-nya tampilannya seperti ini. Ini adalah handbrake-nya. Nah kalau kita lihat ke bagian kirinya, ini adalah laci, kemudian saluran AC, dan dia sudah dilengkapi dengan dual airbag. Nah kalau kita lihat dari segi pengaman, dia sudah menggunakan remote alarm, bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bagian bangku penumpang, bentuknya seperti ini. Dia sudah dilengkapi dengan safety belt, kemudian headrest-nya bentuknya seperti ini teman-teman, dan bangkunya sudah bagus. Kemudian sudah captain seat, kalau duduknya lebih enak teman-teman. Nah kalau kita lihat ke bangku sopir, bentuknya seperti ini. Nah bangku ini sudah bisa di setel teman-teman, depan dan belakang. Kemudian kita udah bisa menaik atau menurunkannya, tombol ini. Kemudian dia udah bisa dimaju mundurkan. Nah itulah gambaran sedikit teman-teman untuk bagian dari interiornya. Ikuti terus review saya untuk bagian penumpang. Nah teman-teman, selanjutnya kita ikuti ke bagian penumpangnya. Aku akan lakukan review pada bagian
penumpangnya teman-teman. Nah, kita review dulu di bagian door trim. Door trimnya bentuknya seperti ini teman-teman. Ini adalah masih bawaan pabrik yang belum dimodifikasi. Gagang pintunya bentuknya seperti ini. Gagang pintu sudah di chrome dan dia sudah central lock. Sedangkan bentuk dari power window-nya seperti ini teman-teman. Kemudian kita lihat ini adalah card holder-nya teman-teman. Dan juga dia dilengkapi dengan speaker. Kemudian kalau kita lihat ke bagian dalam, tampilan dalamnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, jika kita masuk ke bagian dalam, kursinya masih bawaan pabrik, tapi dia ini sudah dilengkapi dengan headrest. Tampilan kursinya bentuknya seperti ini. Dia sudah dilengkapi dengan safety belt. Kemudian kita lihat ke bagian kursi depan ini. Jika kita lihat di bagian penumpang, dia sudah ada gantungan, misalnya kalau ada belanjaan atau sejenisnya, kita bisa gantungan di sini. Kemudian sudah ada pelacik di bagian kursi belakang. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan tempat peletak air minum atau sejenisnya, bentuknya seperti ini. Nah, itulah sedikit gambarannya teman-teman. Jika kita lihat di bagian penumpang, selanjutnya kita lihat lagi di bagian bagasinya teman-teman. Ikuti terus review saya untuk Sirion ini. Review bagasi dari new Sirion ini. Bentuk bagasinya adalah seperti ini teman-teman. Nah, di bagasi ini sekarang sudah dikasih lampu. Ini dia teman-teman. Jika kita membuka bagasi, lampunya hidup. Kalau seandainya malam, dia sangat berguna sekali kalau kita menurunkan barang. Nah, ini adalah cargo net-nya. Kemudian kalau kita buka ke penutupnya, bentuk bagasinya di bawahnya adalah tempat penyimpan ban serap. Ban serapnya sudah racing teman-teman. Kalau kita kepingin dapat bagasi yang lebih luas, nah kursi ini kita bisa lipat ke depan sehingga kita mendapatkan bagasi yang lebih luas teman-teman. Nah, bagasi ini sudah dilengkapi dengan penutup. Jadi penutup ini kita bisa manfaatkan sebagai peletak barang-barang penumpang. Nah, itulah sedikit gambarannya untuk bagasinya teman-teman. Sekarang kita ikuti terus review saya untuk selanjutnya. Kita akan bahas sedikit tentang mesin dari new Sirion yang 2020 ini. Sirion yang 2020 ini 4 piston dengan dual VVT-i. Bentuknya adalah seperti ini teman-teman. Gambaran garis besarnya aja. Nah, untuk yang new Sirion ini, kebetulan yang saya review adalah yang Matic. Dia sudah ABS teman-teman, bentuknya seperti ini. ABS-nya, kemudian ini adalah minyak rem. Kemudian ini alat pengukur oli atau stick oli. Dan ini adalah radiator, air wiper, kemudian aki, ECU, kemudian ini adalah sistem fuse-nya teman-teman. Nah, itulah sedikit gambaran untuk Sirion yang 1300 yang terbaru, yang keluaran tahun 2020. Nah, teman-teman, terima kasih teman-teman yang telah mengikuti review yang saya buat ini. Memang reviewnya sangat sederhana. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Nah, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe dari EWP Channel 05 ini. Semoga saya akan lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP Channel ini. Dan juga
saya akan lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang.